beli tomat di tempat Pak Mamat. Pulangnya dengan selamat. Kalau ngaku umat Nabi Muhammad, Jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Nur SPDI, Dan yang kami hormati Ustaz Fauzan Abdul Gusti, pimpinan Pondok Rumah Quran Makassar. yang kami hormati segenap Dewan Guru dan staf tata usaha, Dan teman-teman insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, kesempatan serta kesehatan sehingga dapat berkumpul dan mempersatukan kita di sekolah yang tercinta ini. Salawat serta salam alhamdulillah kita panjatkan kepada junjungan suri tauladan kita, tak lain dan tak bukan yakni baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Selamat datang di acara peringatan Isra Miraj SMP Angkasa 1445 Hijriah. Saya Komaria berada di tengah-tengah publik. Dan saya Amin mahasiswa. Kami sebagai MC pada acara hari ini. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, pertama-tama marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama yaitu Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh pimpinan pemuda dan juga adalah kepadanya kami persilakan. Lipatnya dia jelek. Dari sana. Dari ujung leher kalau bot. Bisa di zoom gak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته. إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع إنه كان عبدا شكورا. Dengan nama Allah yang Maha Kuasa,
Subhanahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran Kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain Aku, wahai keturunan orang yang kami bawa bersamamu. Sesungguhnya Dia-Mu adalah hamba Allah yang Maha bersyukur. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan kata kepala sekolah Bapak Muhammad Nur SP. Dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, Ustadz Abu Rizki, Ustadz Abu Rizki yang kami hormati, Bapak Ibu Guru yang kami banggakan, saudara sekalian yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muslimin sayyidina wa habibina syafi'in Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah kita bisa memperingati Isra dan Mi'raj. Sebenarnya sudah masuk bulan Sya'ban, ini bulan Rajab. Tapi yang bukan itu menjadi masalah. Yang ingin kita ingatkan adalah esensi di bulan Rajab itu sendiri. Ya, sebenarnya ada hal yang sangat penting, ada hal yang sangat bisa kita ambil pelajaran dari perjalanan Nabi. Kenapa? Ini menyangkut tentang ketaatan kita, yang menyangkut tentang kepatuhan kita dalam melaksanakan ibadah sebenarnya, ibadah secara umum maupun ibadah secara khusus. Dan sebenarnya inilah yang menjadi inti dari kegiatan Isra dan Mi'raj pada kegiatan pada hari ini. Jadi sekalian, tadi ketika dibacakan ayat, seharusnya kita diam mendengarkan dengan seksama, karena mendengarkan merupakan bagian dari pahala kita sebenarnya. Jadi tidak banyak tidak bicara, tidak melakukan apa-apa, tapi fokus mendengarkan bacaannya. Kenapa? Kita akan berpahala, mendengarkan berpahala yang membaca berpahala, ya. Dan sebentar akan diuraikan banyak hal mungkin terkait dengan Isra dan Mi'raj ini oleh Pak Ustaz. Semoga kita bisa mengambil pelajaran ibrah yang sangat penting, dan semoga ini memberikan hal yang baik untuk kedepannya, insyaallah. Ya, karena mungkin tidak perlu lama untuk berbicara sini, karena sangat besar, karena ini ada Jumat, sedangkan kita akan Jumatan. Baik, semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan bisa menjadi diri Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita mendapatkan banyak pelajaran, banyak ibrah dari peringatan ini, dari ceramah Ustaz, sehingga ini akan memberikan hal yang baik untuk depannya, insyaallah. Baik, demikian. Warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu ceramah yang akan dibawakan oleh Ustadz Fauzan Amrifki ST, pimpinan Pondok Rumah Quran Pandeglang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu Ustaz ulang salamnya. Sudah dijawab dengan jawaban yang luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Alhamdulillah, pertama-tama saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada kepala sekolah yang telah mengundang saya mengisi acara ini. Di hadapan adik-adik sekalian, siswa dan siswi SMP sampai mana? Angkasa. Dan ini pertama kali Ustaz ada di sini. Pertama kali. Mudah-mudahan sebentar nanti ini hikmah Isra Mi'raj ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk menatap masa depan buat diri kita dengan mungkin cita-cita kita dan khususnya bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Amin. Dan juga kepada guru-guru semua saya hormati, mudah-mudahan menjadi guru-guru yang terbaik dan ilmunya bermanfaat dan menjadi amal jariah. Karena salah satu amalan yang ketika kita wafat dan amalan itu masih mengalir kepada yang mengamalkan ini adalah ilmu yang bermanfaat. Betul apa betul? Kita doakan guru-guru di depan ini, Masya Allah, ya, mudah-mudahan ikhlas mengajarkan ilmunya dan jangan percayalah kalau buat amal kita terpindah karena Allah, maka dia akan menjadi amal soleh dan menjadi amal jariah. Jadi doa terbaik buat bapak-bapak dan ibunya, guru-guru dari sekolah ini dan atas ini, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah jadikan kehidupannya, keluarganya penuh berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada anak-anakku semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kalian menjadi generasi terbaik, generasi yang dinanti untuk pemimpin masa depan bangsa ini. Menjadi pemimpin yang tidak sekedar cerdas akalnya, tapi memiliki saksiyah Islamiyah. Saya tidak pakai istilah karakter yang baik, tapi saksiyah Islamiyah. Apa itu saksiyah Islamiyah? Al-Mutamayyiz, yaitu kepribadian Islam yang unik, kepribadian Islam yang kokoh, yang memiliki apa? Dua ciri khasnya orang punya kepribadian Islam yang kuat itu. Apa itu yang pertama? Yaitu akliyah yang Islami, pola pikir yang Islami. Yang kedua, pola jiwa, pola sikap yang Islami. Dan inilah yang kita perlu tanamkan kepada generasi kita. Dan saya doakan anak sekalian insya Allah menjadi generasi Islam dan menjadi pemimpin masa depan dan menjadi pemimpin bangsa. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kalian ini pula yang menjadi kebanggaan kedua orang tua kalian, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang orang tua kita bangga kepada kita baik di dunia dan di akhirat. Kalau orang tua kita sudah wafat, anak sekalian, dan kita menjadi anak-anak yang soleha, saya yakin dan percaya kita tidak akan pernah melupakan doa terbaik kita kepada orang tua. Betul apa betul?
Ustaz, selalulah doakan orang tua kalian. Karena salah satu ciri anak yang birrul walidain, berbakti kepada orang tua adalah senantiasa mendoakan kebaikan kedua orang tuanya. Dan kalau orang tua mendoakan anak sekalian, setiap doa dan kebaikan kita mengalir kepada kedua orang tua kita. Nah ini pesan pertama dari Ustaz. Baik, anak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak mereka dan para seluruh kaum muslimin. Dan insyaallah pagi ini kita akan menyampaikan, Ustaz akan menyampaikan tentang hikmah daripada Isra Mi'raj ini. Walaupun tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah bahwa waktunya sebetulnya sudah lewat. Kalau Isra Mi'raj itu jatuh pada bulan apa? Bulan apa nanti Ustaz ya? Bulan Roh? Tanggal berapa itu? Tanggal berapa? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu tanggal berapa? 27 aja. Ini sudah lewat. Kita masuk bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini kata Nabi, Sya'ban ini bulanku. Nah, makanya di bulan Sya'ban itu salah satu amalan yang dilakukan oleh para aulia, para ulama, ya, dan dianjurkan oleh baginda Rasulullah untuk kita lakukan adalah apa itu? Memperbanyak salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita banyak salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi di hari Jumat. Jadi salah satu amalan di hari Jumat ini yang dianjurkan untuk kita perbanyak, ya, amalan sunnah adalah memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo semua sama-sama bersalawat kepada Nabi kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Insyaallah. Anak sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya kata para ulama ini amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun amalan-amalan kita yang lain di luar salawat itu kata para ulama, bainal qabul wal rad, antara diterima atau ditolak. Tergantung, betul tidak? Bisa diterima, bisa ditolak. Tergantung kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Ihsanul amal yang terbaik. Minimal 2 syaratnya amal kita itu diterima oleh Allah. Apa yang pertama? Ikhlas karena Allah Subhanahu. Apapun amal kita, walaupun banyak amal kita Bapak Ibu, kalau tidak ikhlas tidak diterima itu amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga selalu keikhlasan itu. Orang ikhlas itu kalau dia melakukan kebaikan, ya, sudah lepas. Kalau dia bersedekah membantu orang lain, salah satu tanda ikhlas tidak suka dia ungkit-ungkit kebaikannya. Betul tidak Bapak Ibu? Pokoknya sudah lupakan kebaikannya, ya. Karena yang membalas kebaikan kita bukan orang yang kita bantu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, syarat diterimanya amal itu apa? Sesuai dengan tuntunan atau contoh dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi kita dalam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa, kata Nabi, yang mengerjakan suatu amalan yang tidak aku perintahkan, yang tidak aku contohkan, maka amalan itu tertolak alias tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga ini 2. Ikhlas. Yang kedua sesuai dengan contoh atau sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara Isra dan Mi'raj itu setidaknya Ustaz akan menyampaikan 3 pelajaran penting. Yang pertama, aspek keimanan. Aspek dimensi keimanan atau dimensi spiritual. Yang kedua, jadi yang pertama, itu yang kedua. Yang pertama sebetulnya adalah aspek psikologis. Apa psikologis? Aspek Allah Subhanahu wa taala menghibur baginda Rasulullah Muhammad SAW, menghibur jiwanya yang ditempa dengan pujian yang luar biasa ketika berdakwah di Makkah. Yang kedua tadi, aspek
aspek spiritual, yaitu aspek keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ini yang ketiga, aspek politis. Aspek politis yang jarang disinggung kebanyakan para mubalik dan para ustadz ketika dia menyampaikan hikmah daripada Isra dan Mi'raj. Dan ustadz akan menyampaikan tiga ini. Dan ustadz akan mengaitkan dengan pemuda remaja sebagai generasi pelanjut kepemimpinan bangsa ini, menjadi generasi pelanjut kepemimpinan bangsa ini yang memiliki tadi as-saksiyah al-islamiyah, kepribadian Islam yang kuat, yang memiliki pola pikir yang Islami dan pola sikap, pola jiwa yang Islami. Baik, yang pertama aspek psikologis. Ya, fokus anak-anak sekalian, dengarkan, perhatikan yang Ustaz akan sampaikan, karena sebentar bertanya nanti. Ustaz akan tanya-tanya kalian apa yang Ustaz sudah sampaikan. Perhatikan. Yang pertama aspek psikologis. Ustaz mau tanya yang pertama. Nabi kita itu berdakwah di Makkah sebelum hijrah. Berapa lama Nabi kita berdakwah di Makkah? Siapa yang tahu? Berapa lama Nabi kita berdakwah menyampaikan dakwah Islam di Makkah sebelum hijrah ke Madinah? Coba katakan siapa? Siapa yang tahu? Ada? Aduh, sampai ke Ustaz. Siapa? Berapa tahun? Kurang banyak sejarah ini. Waduh. Berapa tahun? 13 tahun. Betul. 13 tahun dalam sirah Nabawiyah. Dijelaskan Nabi kita itu berdakwah menyampaikan dakwah di Makkah, yang mengajarkan tauhid kepada masyarakat Makkah, Quraisy yang menganut paganisme, penyembah berhala. Itu 13 tahun lamanya. Dan Nabi kita di Makkah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu melakukan dakwah dengan 3 tahapan. Ingat-ingat ini sebentar bertanya. 3 tahapan. Yang pertama secara sirriyah. Secara sirriyah maksudnya secara tertutup, sembunyi-sembunyi, agar tidak diendus dan diketahui oleh orang-orang Quraisy. Itu awal 3 tahun pertama Nabi itu secara sirriyah, secara tertutup. Di rumahnya siapa? Sahabat Nabi. Ingat dinamai sahabat Nabi ini. Tempatnya Nabi mengkader sahabatnya, Arqam bin Abi Arqam. Nah, ini sahabat Nabi yang dipakai di rumahnya untuk dikader sahabat-sahabatnya, diajarkan Islam kepada mereka. Itu 3 tahun lamanya. Siapa namanya? Tahu anak sekalian? Sahabat Nabi yang dipakai rumahnya untuk Nabi mengkader sahabat-sahabatnya dengan Islam, mengajarkan Islam. Arqam bin Abi Arqam. Nah, ingat-ingat, sebentar bertanya lagi. Jadi yang pertama secara sembunyi-sembunyi, yang kedua secara terbuka, secara terang-terangan. Ini fase kedua. Jadi kalau secara sirriyah tadi itu 3 tahun lamanya. Kalau secara terbuka berapa lama? Kan 13 tahun. 13 tahun kurang 3 jadi berapa itu? 10 tahun. Nabi kita berdakwah di Makkah, menyampaikan dakwah Islam secara terbuka, ya. Itu 10 tahun lamanya. Dan ketika Nabi menyampaikan dakwah secara terbuka, saya mau tanya, ada tantangannya, hambatannya, rintangannya? Makanya kalau ada dakwah tidak ada tantangannya, tidak ada rintangannya, tidak ikuti sunnah ya berarti Rasulullah Muhammad SAW. Betul tidak Pak? Betul. Karena Nabi pun yang dikenal memiliki akhlak yang mulia. Bahkan ketika Nabi, jatuh. Ketika Nabi belum diangkat sebagai Nabi dan Rasul, ketika masih muda, siapa yang tahu gelar yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada baginda Nabi kita Muhammad? Apa gelarnya? Apa gelar yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy sebelum Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul? Al-Amin. Apa artinya Amin? Terpercaya. Terpercaya. Jadi Nabi kita itu waktu mudanya dikenal sebagai sosok pemuda yang terpercaya, dipercayai oleh orang-orang Quraisy. Ketika Nabi
diangkat sebagai nabi dan rasul untuk menyampaikan dakwah tabligh risalah. Karena dakwah nabi bertentangan dengan tradisinya orang-orang kafir Quraisy, maka dakwahnya dihambat, ditantang, dimusuhi bagi baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan permusuhannya luar biasa. Apalagi ketika Nabi kita di Makkah itu selalu ada yang menjaga dan melindunginya. Yang pertama siapa yang selalu menjaga, melindungi kaum Nabi kita? Pamannya, siapa nama pamannya? Abu Talib. Yang kedua istrinya yang senantiasa mensupport suaminya. Siapa istri kita? Yang istri Nabi kita yang pertama, istri beliaulah. Dua orang inilah dua orang yang begitu mensupport dakwah baginda Rasulullah. Tapi anak sekalian, ketika wafat yang dua ini, maka kemudian orang kafir Quraisy semakin keras memusuhi dakwah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan ada kisahnya itu, ketika Nabi kita mencari namanya Kuala Nusrah ke negeri Taif, satu negeri ya, yang satu kalau orang pernah itu ada nama Taif. Di situ Nabi mencari pertolongan supaya mereka mau menolong dakwah baginda Nabi. Tapi Nabi kita belum masuk di kampung itu, di Taif itu sudah dihadang dan dilempari dengan batu sampai darahnya dan giginya itu berdarah. Sampai dia berdoa kepada Allah, selama kata Nabi kita, selama engkau tidak marah dengan saya tetap akan menyampaikan dakwah itu kepada mereka. Kalaulah bukan mereka yang menerima dakwah saya, minimal ada cukup mereka mau menerima dakwah saya. Sampai malaikat penjaga gunung, kedua gunung yang mengapit Taif itu mengatakan, diperintahkan oleh Allah untuk menawarkan kepada Nabi, wahai Nabi, andaikan kau mau, saya bisa angkat kedua gunung ini untuk kami timpakan kepada negeri Taif yang ingkar kepada seruan. Tapi apa Nabi bilang, jangan. Mungkin mereka ini tidak terima dakwah saya, tapi mudah-mudahan anak itu mereka mau menerima seruan dan dakwah saya. Luar biasa. Itulah karakter yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah, maka terjadilah peristiwa Isra Miraj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab, ya, 27 Rajab 14 abad yang silam. Dari 27 Rajab Isra, terjadi peristiwa Isra Miraj. Allah berikan dalam surat Al-Isra ayat 1 seperti yang dibacakan oleh qari kita tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu diabadikan oleh Allah peristiwa itu dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Maksudnya Allah Subhanalladzi asra bi 'abdihi, yang telah memperdalamkan hambanya minal masjidil haram dan masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa barakna haulah, yang Nabi berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami, innahu huwas samiul basir, dan sungguh Allah maha melihat dan lagi maha mendengar. Maka yang pertama, hikmah yang pertama tadi adalah untuk menghibur jiwa baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi yang pertama hikmahnya itu selalu menghibur hatinya bagi baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dia Nabi kita itu manusia biasa juga, dia bisa bahagia, bisa tong sedih, ya, kesedihan yang luar biasa dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peristiwa itu peristiwa yang luar biasa dan menjadi salah satu mukjizatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya kalau kita pikir-pikir, bagaimana mungkin Nabi kita itu dia melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, kemudian dia mi'raj ke Sidratul Muntaha, hanya terjadi pada satu malam. Makanya orang-orang kafir Quraisy, saya mau tanya, orang-orang kafir Quraisy percaya atau tidak? Tidak percaya. Karena kenapa? Dia pakai logika pakai akal, tidak mungkin tidak bakal memang. Karena kenapa? Itu bukan perbuatan manusia, tapi perbuatannya Allah Subhanahu. Inilah aspek keimanan. Makanya ketika Abu Bakar sahabat Nabi ditanya,
wahai Abu Bakar, teman dia cerita bahwa tadi malam dia melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dia naik ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, dan itu terjadi satu malam. Wahai Abu Bakar, kau percaya apa tidak? Apa Nabi bilang Abu Bakar, kalau itu disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka lebih dari itu saya percaya. Maka kata-kata ini menjadikan Abu Bakar dijuluki oleh apa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar yang terpercaya. Jadi itu dia percaya apa yang keluar dari lisan yang mulia baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ketika orang dipakai logikanya tidak percaya, Abu Bakar dia bilang lebih dari itu saya percaya. Masya Allah. Itulah karena kenapa Abu Bakar bisa bilang begitu? Karena lahir dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kenabian, kerasulan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah yang pertama ya. Jadi hikmah pertama Islam itu apa? Menghibur jiwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat-ingat ini hikmah yang pertama, menghibur jiwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, aspek spiritual. Nabi kita ketika Isra Mi'raj, dia menerima perintah apa? Sholat 5. Dalam Nabi disebutkan pertama kali itu perintah sholat itu berapa kali yang pertama diperintahkan? 50 kali. Ketika Nabi Musa di langit ketiga ditanya, apa perintah yang kau terima dari Allah? Perintah sholat berapa banyak? 50 kali. Saya bilang kembali kok. Umatku saja tidak bisa dia mengerjakan sholat seperti itu. Sampai kalau saya tidak salah mungkin 3 kali ya, 4 kali. Sampai dikorting jadi 5 kali sehari semalam. Coba kalau kita ambil yang pertama 50 kali sehari semalam, wah, bagaimana itu rasanya kira-kira? Yang 5 kali saja masih banyak bolong-bolong. Coba angkat tangan sini, anak-anak yang putri yang sudah tidak pernah lagi bolong-bolong sholat 5 waktunya, angkat tangan. Angkat tangan yang tidak bolong-bolong. Angkat tangan yang tidak bolong-bolong. Pokoknya sehari semalam 5 waktu. Pokoknya tidak lupa angkat tangan. Yang angkat tangan dulu, angkat tangan. Saya mau doakan yang angkat tangan ini. Yang angkat tangan, saya doakan, Ustaz doakan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-soleh dan pemimpin bangsa ini. Hari Jumat ini biasanya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan. Nah, saya doakan kalian punya prestasi di sekolah kalian. Allah berikan akal yang cerdas dan akhlak yang mulia. Angkat tangan yang belum, yang masih ada bolong-bolongnya. Angkat tangan. Yang masih ada bolong, jujur. Angkat tangan yang masih ada bolong-bolongnya. Yang putri juga angkat tangan yang masih bolong-bolong. Kadang-kadang 3 kali, kadang-kadang sembuh, molor. Angkat tangan. Nah, Ustaz juga mau doakan. Mudah-mudahan yang masih bolong-bolong ini Allah beri hidayah untuk kemudian dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Kebanggaan kedua orang tuanya menjadi ta'ayunin, menjadi pendidik mata kepada kedua orang tuanya dan juga menjadi pemimpin masa depan umat ini. Amin ya rabbal. Jadi perintah sholat, masya Allah, Nabi kita itu Isra Mi'raj sampai ke 7 itu menerima perintah sholat 5 waktu. Tapi ingat Ki, itu dalam proses perjalanan itu ada peristiwa lain yang Ustaz akan nanti sampaikan. Di antaranya ya, di Masjidil Aqsa Nabi kita itu melakukan sholat sunnah dengan seluruh nabi-nabi sebelumnya. Nah, bagaimana? Jadi Allah bangkitkan nabi-nabi sebelumnya dan melakukan sholat sunnah dengan nabi kita. Dan ketahuilah bahwa nabi kita ketika sholat sunnah dengan nabi-nabi yang diutus sebelumnya itu, nabi kita menjadi imam sholat. Ini ada aspek politis yang sedang sampaikan. Jadi tadi menerima sholat 5 waktu. Makanya sholat ini anak sekalian salah satu kewajiban yang tidak boleh kita abaikan. Maka dikatakan sholat ini adalah tiang agama. Tiang agama. Jadi waman, jadi barang siapa yang mengerjakan jadi agama, sholat itu adalah tiang agama. Waman aqamaha faqad hadama ad-din. Barang siapa yang mendengar sholat maka dia mendengar agama.
Dan barang siapa yang tidak menegakkan agama, dia menegakkan agama ini. Maka sholat itu hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Kalau wajib kita tinggalkan, bagaimana? Bahkan dalam sebuah riwayat sebutkan kalau orang disengaja tinggalkan sholat, maka dia dikatakan itu kafir yang nyata. Tidak boleh ditinggalkan sholat. Ya, kalau pemahaman sunnah, ya dia melakukan dosa besar. Jadi dia melakukan maksiat. Jadi kalau kapan orang telah diwujudkan mengerjakan sholat, dia tinggal balik. Apa tandanya balik? Kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah haid, sejak saat itu semua kita sudah terkena taklif hukum, beban hukum, di mana tidak boleh lagi tinggalkan sholat. Maka kalau kita punya kesadaran ini, didorong dengan keimanan kita kepada Allah, maka dalam keadaan bagaimanapun kita tidak akan berani tinggalkan sholat karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seorang muslim itu dalam hidupnya harus sangat al-khauf, takut melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dimanapun kita berada, Allah senantiasa melihat dan memperhatikan semua gerak-gerik dalam kehidupan kita. Ya. Jadi namanya muraqabatullah, selalu merasai Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak sekalian, ini yang sholat ini adalah perkara yang tidak boleh lagi kita anggap remeh. Tapi jadikanlah sholat ini menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dengan kehidupan. Kayak apa namanya? Pokoknya tidak tinggal sholat. Dan kalau orang paham sholat itu nikmat kalau orang ibadah sholat. Masya Allah. Dan keadaan yang paling dekat hamba dengan Tuhannya ketika dia sholat dan dalam kondisi sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan, ya, kalau mau doa kita dikabulkan oleh Allah, sholat sunat, dan ketika kita sujud itu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya doa kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Allah itu dalam surah disebutkan kalau kita angkat kedua tangan kita, minta kepada Allah dari hati kita. Allah itu malu kalau kita sudah berikan apa yang kita minta. Ya. Dan para ulama menjelaskan kalau mau dimudahkan kita dikabulkan doa kita, meringki kepada Allah Subhanahu, mengadu, bahkan semua masalah kita kepada Allah. Insya Allah percaya Allah akan tunaikan. Jadi tunaikan hajat kita. Dan Allah berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya saya kabulkan. Ini janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya doa itu ada yang dibayar cash, ada yang ditunda, dan ada yang nanti dibayar di akhirat nantinya. Ya. Dan yang penting kalau kita doa harus kita yakini bahwasanya doa itu ibadah. Ya. Artinya apa? Cepat dikabulkan atau ditunda atau di akhirat, tetap sudah ada pahalanya. Betul tidak, Bu? Nah, karena doa itu adalah amalan sunnah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak didoakan, semakin banyak pahalanya. Ya. Nah, makanya banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita doa jangan hanya doa untuk diri kita, tapi doa juga kepada orang tua kita. Ya. Doa kepada umat Islam, dan jangan lupa doa untuk bangsa kita. Ya. Sekarang itu kalau yakin semuanya punya HP, betul tidak? Kalau kita bukan di sosmed, sekarang ada itu tagar yang sekarang lagi viral itu, ya, ketika para mahasiswa melakukan aksi, melakukan protes, ada tagarnya. Siapa tahu tagar aksi-aksi mahasiswa hari ini? Ada yang tahu? Di HP apa tagarnya? Indonesia, oh gelap, luar biasa. Indonesia gelap, karena terlalu banyak masalah Indonesia, betul tidak? Oh, terlalu banyak, ibarat penyakit itu sudah komplikasi aku. Sudah komplikasi bangsa ini, komplikasi. Sudahlah pemimpin yang bermasalah, aturannya juga bukan Islam. Betul apa betul? Ini apa? Indonesia gelap gulita. Ya, zuluman. Jadi Indonesia dalam keadaan gelap gulita, jauh dari nur cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang bisa merubah keadaan ini kecuali Islam. Inilah aspek politis yang ketiga. Dan tadi aspek psikologis menghibur jiwa Nabi. Yang kedua aspek spiritual Nabi menerima perintah sholat lima waktu. Dan yang ketiga aspek politis ketika Nabi menjadi imam sholat ketika di Masjid Aqsa dengan nabi-nabi terdahulu, itu menggambarkan Islam akan menjadi pemimpin dunia. Betul tidak? Dan terbukti anak sekalian, ketika Nabi kita di Madinah, ya, di Madinah itu berapa tahun Nabi kita? Berapa tahun di Madinah?
Nabi itu di Makkah Madinah sekitar 23 tahun. Berarti kurang lebih 10 tahun di Madinah. Dia menjadi pemimpin dan menjadi seorang Nabi dan Rasul yang menjadi pemimpin daulah Islam, negara Islam. Yang ketika itu rakyatnya selain orang Islam ada orang non-Muslim, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, dan mereka hidup dalam kepemimpinan Islam dan merasakan keadilan Islam. Masya Allah. Karena Islam ini adalah ajaran yang rahmatan lil alamin. Ajaran rahmatan lil alamin. Orang-orang non-Muslim yang hidup dalam kehidupan Islam, mereka mendapatkan keadilan Islam ini. Karena Allah menyebutkan Islam ini ajaran yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat untuk seluruh alam ini. Maka anak sekalian, aspek politis dan Isra Miraj itu bangsa ini butuh perubahan. Ya, perubahan ke arah Islam, karena tanpa Islam tidak akan berubah apa-apa. Betul tidak? Yang bisa menjadikan bangsa ini keluar dari kegelapan ini, kejahilian ini, hanya dengan nur cahaya Islam, dengan dakwah Islam, dan menjadikan Islam ini sebagai panduan hidup kita, way of life kita, dan menjadikan sistem kehidupan kita yang mengatur seluruh urusan kehidupan kita, mulai dari A sampai Z. Karena tidak ada urusan hidup kita yang Islam tidak memberikan solusi atau jawaban atas persoalan hidup kita. Kita mau tanya nih, hal yang paling kecil, kalau kita masuk toilet, ada ajaran Islam apa tidak? Ajarannya apa kalau masuk toilet? Masuk pakai. Kemudian kalau disuruh dalam toilet, apa yang dilarang? Hanya bicara, kalau bernyanyi dalam WC, tapi BAG bernyanyi, itu dilarang, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nabi kita kalau di toilet, apa yang jadi? Tutup kepala. Nah, tutup kepala itu Nabi kita kalau ke toilet, dan itu sunnah. Dan ternyata diteliti itu ada satu kajian, ternyata dalam toilet itu ada satu virus, ada satu bakteri, dan itu dia bisa menyerang otak kita. Makanya Nabi kita, ya, Masya Allah, yang dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu mengenakan penutup kepala kalau masuk dalam toilet. Ya, kalau kita keluar toilet pakai kaki, dan ada doanya itu. Saya kan tahu kalau masuk toilet baca doa. Atau tahu doanya kalau masuk toilet? Aku baik, ada yang tahu doanya? Coba yang putra, apa doanya kalau masuk toilet? Sama-sama. Al-Mu'minatu minal furusi. Sekarang yang putri doa keluar WC. Yang pendek mau, yang pendek. Berapa kali dibaca? 3 kali. 3 kali. Gufranaka. Ya. Nah, ini kalau kita pakai doa itu masuk toilet dapat pahala tidak? Dapat Pak? Jadi umat Nabi Muhammad ini walaupun umurnya pendek-pendek 60, 70, 80 tahun, tapi tidak kalah di amal kebaikan yang dibandingkan dengan umat-umat terdahulu yang umurnya ratusan tahun. Kenapa? Karena semua perbuatan kita walaupun urusan dunia tetap ada pahalanya. Betul tidak? Seorang keluar cari nafkah, dia niat untuk menafkahi keluarganya, dapat pahala tidak? Dapat pahala. Suami kita dia lelah, capek, keringatan, orang capek, maka semua lelah ini itu akan diganti dengan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia niatkan untuk memberikan nafkah, dan memberikan nafkah kepada keluarga itu hukumnya wajib bagi seorang suami. Betul tidak? Dapat pahala tidak? Dapat pahala. Masya Allah. Orang, ya, kita orang Islam ini Bapak Ibu, kita niat saja melakukan kebaikan, tidak kita lakukan kebaikan itu sudah dapat satu pahala. Betul tidak? Ya, apalagi kita mengerjakan kebaikan itu, Masya Allah, akan diberikan pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang baca satu salawat, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Apalagi di bulan apa? Di bulan apa Nasri? Bulan Ramadan. Masya Allah. Berapa hari lagi bulan Ramadan ini? Berapa hari lagi? Cuman kalau masuk bulan Ramadan, kadang-kadang banyak orang bingung. Karena ada tong duluan, ada tong belakangan, selalu beda di Ramadan. Ada yang puasa, ada yang belum puasa, betul tidak? Kenapa bisa begitu? Karena umat Islam tidak bersatu, betul tidak nak?
Coba kita bersatu seluruh dunia Islam. Dan bilang besok seluruh kita umat Islam sudah ada hilal dan itu berlaku pada seluruh umat Islam. Pasti insya Allah kita tidak akan berbeda-beda. Betul tidak? Maka kalau ingin menghilangkan perbedaan itu butuh apa? Persatuan umat Islam seluruh dunia. Maka dari itu umat Islam butuh pemimpin Islam yang menyatukan seluruh kekuatan umat Islam yang pernah ada dalam lintas sejarah peradaban Islam yang panjang. Siapa dia namanya? Kalau dalam Islam, pimpin seluruh umat Islam dalam sejarah disebut dengan khalifah. Ya, seperti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, yang ketiga Khalifah Utsman, yang keempat Khalifah Ali bin. Semua ini 4 orang ini disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Jadi kita butuh pemimpin seperti pemimpin Khulafaur Rasyidin ini yang memimpin seluruh umat Islam. Hari ini tidak ada pemimpin kita yang begitu. Makanya umat Islam ini seperti anak-anak yatim. Lihat ini contohnya, saudara kita di Palestina dibantai oleh orang Yahudi. Ada yang tolong? Tidak ada, kasihan. Lebih bisa 1 tahun saudara kita dibantai, dibom, dibunuh. Puluhan ribu, bahkan sudah ratusan barangkali saudara kita menjadi korban. Tapi kita umat Islam hanya bisa menonton saudara kita dibunuh dan dibantai. Betul Pak? Betul? Karena tidak ada pemimpin yang membela dan menjaga kehormatan saudara muslim kita. Maka Nabi kita bersabda, al-imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yuqtaqa bih. Imam itu kata Nabi, pemimpin Islam itu kata Nabi, bagaikan apa? Junnah. Apa itu junnah? Perisai, di mana orang-orang mukmin berlindung di belakangnya dan berperang bersamanya. Ini yang kita tidak punya, pemimpin yang menjaga darah dan kehormatan umat Islam seluruh dunia. Makanya kita butuh pemimpin ini. Dan kata Nabi, insya Allah masa depan dunia ini akan kembali ke pangkuan Islam. Betul atau betul? Kalau Nabi yang menyampaikan, percaya apa tidak? Apa hadis Nabi? Nabi menyampaikan satu riwayat, umat Islam itu akan melewati 5 fase. Yang pertama fase apa? Fase kenabian. Ini sudah lewat. Sudah lewat apa belum? Ya. Kemudian fase kekhilafan yang mengikuti metode kenabian, sudah lewat apa belum? Yang ketiga fase pemimpin-pemimpin yang masih menjalankan Islam tapi banyak penyimpangan, sudah lewat apa belum? Sudah lewat. Yang fase keempat kata Nabi, mulkan jabariyatan, pemimpin-pemimpin yang menjalankan aturan bukan Islam, yang selalu memaksakan kehendak, anti kritik. Fase keempat ini sedang kita jalani hari ini, mulkan jabariyatan. Setelah fase ini kata Nabi, summa takunu khilafatan rasyidatan ala minhajin nubuwah, summa sakat. Kemudian akan berlangsung kembali masa kekhilafahan yang mengikuti metode kenabian. Inilah masa depan dunia dan bangsa ini. Islam akan menjadi pemimpin dunia untuk yang kedua kalinya, menebar kehidupan yang rahmatan lil. Maka Bapak Ibu, percayalah, setelah gelapnya malam akan terbit fajar kemenangan Islam. Yakin? Percayalah, perubahan itu sunnatullah. Perubahan itu sunnatullah. Hari ini anak-anakku masih duduk di bangku SMP, tapi 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, di antara kalian akan ada yang jadi pemimpin, insyaallah. Amin ya rabbal. Insyaallah di antara anak-anak kita ini 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang akan menjadi ada di antara anak-anak ini yang akan menjadi pemimpin. Dan mudah-mudahan pemimpin Islam yang tadi memiliki 2 karakter tadi, memiliki saksian Islami, kepribadian Islam dengan 2 karakter, 2 sifat. Apa itu? Pola pikir yang Islami. Yang kedua, pola jiwa, pola sikap yang Islami. Artinya apa? Dia selalu berpikir, dia sadar kepada Islam. Kalau cocok dengan Islam dia lakukan, kalau tidak cocok dia tidak lakukan. Yang kedua, dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini bangsa kita ini, yang pemimpin kita orang Islam juga, betul apa betul? Gelarnya banyak, mulai profesor, doktor luar biasa, bahkan dia doktornya di luar negeri.
Tapi ketika jadi pemimpin, kenapa jadi koruptor? Betul tidak Bapak Ibu? Karena tidak memiliki kepribadian Islam yang kuat, tidak punya pola pikir yang Islami dan pola jiwa yang Islami, yang ada hanya cuan dan Ini yang bikin rusak pikir kita, Pak. Orang memimpin bukan untuk menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi demi dunia. Namanya hubuduk dunia, cinta dunia. Betul tidak? Nah, makanya kita butuh pemimpin baru, pemimpin masa depan bangsa ini, dari anak-anak kita yang memiliki tadi kepribadian Islam yang kuat, pola pikirnya Islami, pola jiwanya Islami. Dan mudah-mudahan insya Allah seluruh anak-anak ini, putra dan putrinya tadi, insya Allah saya doakan, insya Allah kalian tumbuh dan besar dalam runtuhan Islam yang memiliki tadi kepribadian Islam, pola pikirnya Islam, dan pola jiwa Islam. Jadi inilah barangkali ya, hikmah dari Isra Mi'raj kita. Tadi sudah sampaikan 3 hikmahnya, ya, pelajaran penting. Yang tadi aspek psikologis, yang kedua aspek spiritual, yang ketiga aspek politis. Jangan lupa, ini aspek politisnya umat Islam kan menjadi pemimpin dunia. Ya, untuk yang kedua kali ini insya Allah. Baik, anak sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz ini ada sebentar khutbah Jumat. Ya. Jadi itu saya kira mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini masuk di hati kita. Ya. Ada orang yang ada ceramah masuk telinga kanan keluar telinga kiri, itu tidak. Saya sampaikan ceramah ini mudah-mudahan dia menjadi inspirasi buat kalian semua. Hidup adalah perjuangan. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Tidak ada cita-cita besar tanpa perjuangan, tanpa kesulitan, tanpa penderitaan. Semua butuh perjuangan. Dan berjuanglah anak sekalian. Berjuang. Rasakanlah lelahnya kita belajar. Karena buah dari lelahnya kita belajar akan merasakan betapa nikmatnya ketika Allah berikan ilmu kepada kita. Betul apa betul? Dan kalau kita malas belajar, anak sekalian, kita akan menyesal belakangan. Penyesalan selalu di belakang. Maka biarlah susah dahulu, bersenang-senang, kemudian insya Allah yang terpenting lagi kita semua melakukannya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup tidak hanya di dunia, tapi juga ada di akhirat. Dunia sementara, akhirat. Jadikanlah dunia itu sebagai mazdratul akhirah, ladang akhirat. Kita beramal dan buah dari amal kita Allah akan balas nanti di akhirat dengan surga, dengan seluruh kenikmatan, dengan segala kenikmatannya. Dunia ini dibandingkan surga tidak ada apa-apanya. Betul tidak Bapak Ibu? Tidak ada apa-apanya. Tapi ini dikejar oleh manusia yang jual ini. Dia dikejar dikejar oleh manusia siang dan malam. Ada istilah begini kalau Jakarta, keluar gelap, pulang gelap. Jam 4 subuh keluar cari dunia. Pulang jam berapa? Jam 9 malam. Keluar gelap, pulang gelap. Demi dunia. Kita orang Islam tidak boleh begitu. Kita beramal dunia tapi tujuannya terakhir kira ya, karena dunia sementara. Berapa lama sih usia kita, dan kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Makanya Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari pesan terakhir Ustaz, kita bekali anak kita dengan apa? Dengan tadi kepribadian Islam, tanamkan nilai takwa kepada mereka. Mudah-mudahan insyaallah anak kita ini menjadi melanjut generasi masa depan bangsa ini yang berubah keadaan yang menjadi lebih baik, yang menjadikan Islam sebagai arah daripada bangsa ini, menjadi aturan hidup pemimpin Islam yang cinta kepada Islam dan tidak mau mengambil di luar Islam. Mudah-mudahan insyaallah kembali kemenangan kita raih dan kembali Islam hadir menjadi rahmatan lil alamin kepada kita semua. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu penampilan sholawat dari OSIS SMP Angkasa. Selamat menyaksikan.
Acara selanjutnya adalah penampilan drama Isra Mi'raj. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai Isra Mi'raj. Sebelum itu, Bapak akan menerangkan apa itu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Lalu beliau naik ke langit ketujuh. Sampai di sini, apa anak-anak sekalian ada pertanyaan? Baik, silakan Fadil.
Nabi teh roket Pak, sampai ke langit. Oh, bukan begitu Fadil. Nabi itu pakai buruk, kendaraan dari surga. Oh, berarti kayak kita berkata ke malaikat. Astagfirullahaladzim. Bisa kayak gitu nak, tapi ini jauh lebih cepat. Yang cepatnya itu kalau kita saja, sama jauhnya kayak satu jalan. Nah, Oh, jadi pintu yang ada mobil bisa sampai jadi karena dari Muhammad itu bertemu dengan para nabi di berbagai besar langit. Yang pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam. yang kedua Pak, dan Nasdaq. Oh iya, sekarang kau lapis yang kedua itu Nabi Yusuf sama Yahya. Oh, berarti ada kayak ikutnya begitu. Iya nak, saya bilang begitu. Dan itu Nabi Muhammad katakan mendekat sholat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia bukan ada sangat yang Iya, untung Nabi menyarankan untuk minta keringanan. Nah, jadi ketawa. Aku ketawa mengalah ke Nabi kan. Kayak ibu-ibu. Jadi karena Islam ini merupakan tanda saat Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat dirasakan. Sehingga saat ini kita dapat merasakan semua 5 waktu dalam sehari. Dan jadi Ayo, kita tidak sempat tidur siang. Nah, itu berdua ini nak. Tapi yang benar nak, dan mas sholat lagi, masa sudah semudah itu kita tidak melaksanakan? Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita menutup acara hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Demikianlah acara Isra Mi'raj pada hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.